Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa pula, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Anissa Rahmah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Haris Maulana, Iti Norjanah, dan saya sendiri Rahmiati Maulida yang akan mempresentasikan materi perkembangan gender dan identitas anak. Tahukah kamu apa itu gender? Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian seks dan gender. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami sistem ketidakadilan sosial. Anak memahami peran gender lebih luas pada masa kanak-kanak, dan juga identitas gender mereka juga berubah. Bila jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis sebagai laki-laki atau perempuan, maka gender mengacu pada dimensi sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Dua aspek gender mengandung sebutan khusus, identitas gender dan peran gender. Identitas gender ialah rasa sebagai laki-laki atau perempuan yang diperoleh oleh sebagian besar anak-anak pada waktu mereka berusia 3 tahun. Peran gender adalah seperangkat harapan menggambarkan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berpikir, bertindak, dan merasa. Gender adalah dimensi sosial budaya seseorang sebagai laki-laki ataupun perempuan. Peran gender adalah suatu set harapan yang menetapkan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan berperasaan. Perkembangan gender pada anak. Kebanyakan anak mengalami sekurang-kurangnya 3 tahap dalam perkembangan gender. Pertama, anak mengembangkan kepercayaan tentang identitas gender, yaitu rasa laki-laki atau perempuan. Kedua, anak mengembangkan keistimewaan gender, sikap tentang jenis kelamin mana yang mereka hendaki. Ketiga, mereka memperoleh ketetapan gender, suatu kepercayaan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tidak berubah-ubah. Dalam kebudayaan kita, orang-orang dewasa membedakan jenis kelamin segera setelah bayi lahir. Segera setelah itu, perbedaan-perbedaan dalam gaya potongan rambut, pakaian, dan mainan menjadi tampak jelas. Orang-orang dewasa dan teman-teman sebaya memilih perbedaan-perbedaan ini sepanjang perkembangan. Dan anak laki-laki dan perempuan mempelajari peran-peran gender melalui peniruan atau belajar mengobservasi dengan cara menonton apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain. Kebudayaan, sekolah, teman-teman sebaya, media, dan anggota-anggota keluarga lain adalah sumber-sumbernya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gender. Pertama, pengaruh pengasuhan. Ibu dan ayah secara psikologis adalah penting bagi perkembangan gender anak-anak. Ibu secara lebih konsisten diberi tanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan fisik. Ayah lebih cenderung terlibat dalam interaksi yang bersifat permainan dan diberi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak laki-laki dan anak perempuan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebudayaan yang ada. Pada umumnya, anak usia 2 tahun sudah dapat menerapkan label laki-laki atau perempuan secara tepat atas dirinya sendiri dan orang lain. Meskipun demikian, pada usia ini, anak belum memahami ketetapan gender. Anak baru mencapai ketetapan gender pada usia 7 hingga 9 tahun. Kedua, permainan dan aktivitas. Anak-anak usia antara 2 sampai 3 tahun telah mempelajari stereotip gender konvensional yang dihubungkan dengan berbagai aktivitas dan objek-objek umum. Mereka menghubungkan gender dengan mainan, seperti permainan mobil-mobilan adalah untuk anak laki-laki dan boneka untuk anak perempuan. Pada awal usia sekolah, mereka mulai menghubungkan keluarga dan pekerjaan tertentu sebagai gender, sekalipun keluarga mereka tidak memperlihatkan pembagian tersebut. Mereka percaya bahwa perempuan tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki pergi keluar rumah untuk bekerja. Karena itu, tidak heran kalau anak sering mengasosiasikan perawat adalah perempuan dan pilot adalah laki-laki. Ketiga, kualitas personal. Pada usia kira-kira 5 tahun, anak-anak mulai mengetahui gender mana yang dianggap lembut, tenang, dan lemah. Pengetahuan semacam ini terus berkembang sepanjang masa anak-anak dan remaja. Pemikiran skema gender seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap. Pertama, seorang anak mempelajari suatu hal yang secara langsung dihubungkan dengan masing-masing jenis kelamin, seperti anak laki-laki bermain dengan mobil dan anak perempuan bermain dengan boneka. Kedua, sekitar usia 4 hingga 6 tahun, anak mulai mengembangkan asosiasi yang lebih kompleks dan tidak langsung terdapat informasi yang relevan atau jenis kelaminnya sendiri, tetapi tidak untuk lawan jenis. Ketiga, pada usia kira-kira 8 tahun, anak juga mempelajari asosiasi yang relevan terhadap lawan jenis dan telah menguasai konsep gender kewanitaan dan laki-laki. Keempat, faktor gender dan teman bermain. Anak-anak usia di bawah 3 tahun mulai bermain bersama orang tua atau saudara-saudara kandungnya. Tapi menginjak usia 4 sampai 5 tahun, anak mulai memilih teman bermain di luar keluarganya. Anak usia di bawah 3 tahun cenderung belum
menyadari, atau melihat gender dalam kegiatan bermain. Anak usia 4-5 tahun sudah mulai mempertimbangkan jenis kelamin sebagai teman bermain. Kelima, ketimpangan gender. Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan kehidupan bersama. Ketimpangan ini tidak saja ada di negara-negara berkembang, namun telah menjadi sebuah fenomena global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian identitas gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender yang berarti jenis kelamin. Menurut Women's Studies Encyclopedia, yang dimaksud dengan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam Webster New World Dictionary, identitas gender adalah rasa sebagai laki-laki atau perempuan yang diperoleh oleh sebagian anak-anak pada waktu mereka berusia 3 tahun. Identitas gender diungkapkan oleh Francis sebagai proses seseorang dalam melakukan klasifikasi terhadap dirinya, apakah dia seorang laki-laki ataukah perempuan. Jadi, identitas gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki maupun perempuan, baik itu dari segi nilai ataupun tingkah laku, yang membuat seseorang bisa mengklasifikasikan diri bahwa dia adalah seorang laki-laki ataupun. Peran gender pada anak. Pembahasan peran gender tidak pernah terlepas dari pembahasan gender itu sendiri. Meskipun secara bahasa, gender diartikan sebagai jenis kelamin, tetapi istilah gender dibedakan dengan istilah jenis kelamin. Menurut Sandrock, peran gender merupakan sebuah harapan yang berisi tentang bagaimana seharusnya seorang laki-laki ataupun perempuan itu berpikir, bertindak, dan merasa. Sedangkan menurut Papalia, peran gender merupakan perilaku, perhatian, sikap, keterampilan, dan pertimbangan ciri kepribadian sosial yang tepat dari laki-laki maupun perempuan. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Seiring dengan adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, peran gender tidak lagi dikaitkan secara khusus dengan jenis kelamin seseorang. Identitas gender maupun peran gender lebih difungsikan akibat pengaruh sosial, baik dalam sosialisasi, hasil interaksi sosial dari sejumlah pengetahuan yang dimiliki seseorang. Guru sebagai pendidik diwajibkan untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi anak, sehingga memungkinkan anak untuk memahami peran gender tanpa menimbulkan pemahaman mengenai pemisahan, stereotip, dan ketidakadilan gender. Peran orang tua tidak kalah penting dalam memperkenalkan peran gender pada anaknya. Orang tua harus mengontrol anak dalam proses identifikasi jenis kelamin dan memahami peran gender melalui kegiatan. Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan pemaparan materi kali ini yang berkaitan dengan pengertian identitas diri. Identitas diri berasal dari bahasa Inggris yaitu self,
yang berarti diri, dan identity yang berarti identitas. Konsep self merupakan kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Dengan kata lain, konsep diri tersebut bekerja sebagai skema dasar. Self memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengelola informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, kemampuan, dan banyak lagi yang lainnya. Menurut teori Erikson yang dikenal dengan ego psikologi, menekankan pada konsep diri diatur oleh ego bawah sadar, serta mempunyai pengaruh yang besar dari kekuatan sosial dan budaya di sekitar individu. Ego bawah sadar tersebut menyediakan seperangkat cara dan aturan untuk menjaga kesatuan berbagai aspek kepribadian serta memelihara individu dalam keterlibatannya dengan dunia sosial, termasuk menjalankan tugas penting dalam hidup, yaitu mendapatkan makna dalam hidup. Berdasarkan pemaparan mengenai diri dan identitas, dapat diambil definisi mengenai identitas diri, yaitu suatu pengakuan dan perasaan yakin akan identitas personal individu yang membutuhkan proses berpikir yang cukup lama dan rumit untuk menjadi seseorang yang berbeda dengan orang lain di sekitarnya demi mendapatkan arti atau makna untuk kehidupannya sendiri. Identitas diri juga merupakan suatu kesadaran dan kesinambungan diri dalam mengenali dan menerima kekhasan pribadi, peran, komitmen, orientasi, dan tujuan hidup sehingga individu tersebut mampu berperilaku sesuai kebutuhan dirinya dan harapan masyarakat. Apabila telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas pribadinya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Identitas diri diartikan pula sebagai suatu persatuan yang terbentuk dari asas-asas atau cara hidup, pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Erikson juga menjelaskan bahwa identitas diri merupakan sebuah kondisi psikologis secara keseluruhan yang membuat individu menerima dirinya, memiliki orientasi dan tujuan dalam mengarahkan hidup, serta keyakinan internal dalam pertimbangan beberapa hal. Sedangkan menurut Waterman, identitas berarti memiliki gambaran diri yang jelas, meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai, nilai, dan kepercayaan yang dipilih oleh individu tersebut. Komitmen-komitmen ini meningkat sepanjang waktu dan telah dibuat karena tujuan, nilai, dan kepercayaan yang ingin dicapai nilai terpenting untuk memberi arah, tujuan, dan makna pada hidup. Kemudian, Marcia juga mengatakan bahwa identitas diri merupakan komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Semakin baik struktur pemahaman diri seseorang berkembang, semakin sadar individu akan keunikan dan kemiripan dengan orang lain, serta semakin sadar akan kekuatan dan kelemahan individu dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, jika kurang berkembang, maka individu semakin tergantung pada sumber-sumber eksternal untuk evaluasi diri. Proses pembentukan identitas diri pada anak. Menurut Marcia, pembentukan identitas diri diawali oleh munculnya ketertarikan, perkembangan suatu pemikiran mengenai diri dan pemikiran mengenai hidup di masa tua. Erikson mengatakan bahwa hal yang paling utama
dalam pengembangan identitas diri adalah eksperimentasi kepribadian dan peran. Menurut Mercia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan identitas diri, yaitu yang pertama, tingkat identifikasi dengan orang tua sebelum dan selama masa remaja. 2. Gaya pengasuhan orang tua. Ketiga, adanya figur yang menjadi model. Yang keempat, harapan sosial tentang pilihan identitas yang terdapat dalam keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Yang kelima, tingkat keterbukaan individu terhadap berbagai alternatif identitas. Dan yang keenam, tingkat kepribadian pada masa pra-adolescence yang memberikan sebuah landasan yang cocok untuk mengatasi identitas. Mercia juga menyebutkan bahwa pembentukan identitas diri juga memerlukan 2 elemen penting, yaitu eksplorasi atau krisis dan komitmen. Istilah eksplorasi menunjukkan pada suatu masa di mana seseorang berusaha menjelajahi berbagai alternatif tertentu dan memberikan perhatian yang besar terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam pemilihan alternatif tertentu. Sedangkan komitmen menunjukkan pada usaha membuat keputusan mengenai pekerjaan atau ideologi, serta menentukan berbagai strategi untuk merealisasikan keputusan tersebut. Berdasarkan 2 elemen di atas, maka dalam pembentukan identitas diri, seorang remaja akan mengalami suatu krisis identitas untuk menuju pada suatu komitmen yang merupakan keputusan akan masa depan yang akan dijalaninya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan identitas diri terdapat beberapa elemen penting, di antaranya yaitu eksplorasi lingkungan dan sosial, eksperimentasi kepribadian dan peran, identifikasi masa lalu, masa depan yang diantisipasi. Mungkin sampai sini saja pemaparan materi dari kelompok 9 yang berkaitan dengan perkembangan gender dan identitas anak. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sekian, terima kasih.